Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di channel YouTube saya. Dalam video kali ini, saya mau mengatakan atau menyampaikan soal absurditas dari perdebatan antara teis Muslim versus teis Kristen. Kita tahu bahwa Muslim dan Kristen ini sering sekali berdebat satu sama lain soal ajaran iman mereka. Misalnya soal Tritunggal misalnya. Ya, biasanya kan perdebatannya kan berputar di situ soal apakah Yesus ini Tuhan atau tidak, Tritunggal versus tauhid dan sebagainya. Nah, menurut saya pribadi, perdebatan antara teis Muslim versus teis Kristen itu tuh adalah perdebatan yang tidak berguna, sia-sia dan tidak berguna. Kenapa? Karena sejak awal mereka memperdebatkan sesuatu yang bahkan mereka sendiri belum bisa menjawab atau belum menjawab apakah sesuatu itu tuh ada atau enggak gitu. Jadi PR bagi Muslim dan Kristen, sebelum kalian itu berdebat soal pokok-pokok atau ajaran-ajaran iman kalian, hal pertama yang harus kalian pastikan itu adalah apakah benar Tuhan itu ada atau tidak. Ya, apa argumennya kalau Tuhan itu ada? Itu yang pertama. Yang kedua, kalian itu harus mendefinisikan apa itu ada dan kemudian dalam pengertian apa Tuhan disebut sebagai ada. Jadi sebelum kalian itu berdebat soal apakah Tuhan itu satu pribadi ataukah dia tiga pribadi, apakah Yesus ini hanyalah nabi statusnya, ataukah dia adalah Tuhan begitu. Sebelum kalian berdebat soal itu, alangkah lebih baiknya kalian itu memperdebatkan terlebih dahulu apa itu ada dan dalam pengertian apa Tuhan itu disebut sebagai ada. Sesuatu ini kan ada, kan kita sering mengatakan sesuatu itu ada, ini ada dan itu tidak ada misalnya begitu. Kita katakan X itu ada. Nah, dalam pengertian apa X itu disebut ada gitu. Begitu pula ketika kalian itu mengatakan Tuhan itu ada, ya dalam pengertian apa Tuhan itu disebut ada. Kalau pertanyaan seperti ini aja kalian belum tuntas, lantas buat apa kalian berdebat itu? Misalnya kalian berdebat soal apakah Tuhan itu pribadi, apakah Tuhan itu satu pribadi atau tiga pribadi. Nah, pertanyaan yang harus diajukan terlebih dahulu itu adalah, emang kalian tahu dari mana kalau Tuhan itu suatu pribadi? Bagaimana kalau Tuhan itu bukan pribadi? Dan kalaupun memang Tuhan itu suatu pribadi, pertanyaannya sekarang adalah apa itu pribadi dan dalam pengertian apa sesuatu itu disebut sebagai pribadi. Dalam konteks ini, apa itu pribadi dan dalam pengertian apa Tuhan disebut sebagai pribadi. Jadi sebelum kalian debat soal Tuhan itu terdiri dari satu pribadi atau tiga pribadi, ya coba kalian definisikan dulu dong apa itu pribadi dan dalam pengertian apa Tuhan disebut sebagai pribadi. Kalau kalian mengatakan Tuhan disebut sebagai pribadi karena Tuhan punya kesadaran, katakanlah begitu, maka ini muncul pertanyaan baru. Apa itu kesadaran? Dan dalam pengertian apa Tuhan disebut memiliki kesadaran? Kalau kalian mengatakan Tuhan itu sebagai pribadi karena dia hidup, maka muncul lagi pertanyaan baru. Apa itu hidup dan dalam pengertian apa Tuhan disebut hidup? Begitu seterusnya. Kalau kalian mengatakan Tuhan itu sebagai suatu pribadi karena memiliki kehendak, maka pertanyaan berikutnya adalah apa itu kehendak dan dalam pengertian apa Tuhan disebut punya kehendak. Nah, pertanyaan-pertanyaan dasar ini aja kalian belum menjawab. Tapi kalian itu sudah berdebat soal soal Tuhan itu tiga pribadi kah, satu pribadi kah, soal Yesus ini Tuhan kah atau nabi kah? Ya. Kalian memperdebatkan Yesus itu Tuhan atau nabi. Pertanyaannya sekarang adalah, emangnya kalian tahu dari mana kalau Tuhan itu memberikan wahyu kepada manusia?
Kalaupun memang Tuhan memberikan wahyu kepada manusia, kenapa nggak sekalian aja dia berikan wahyu kepada semua orang? Kenapa hanya pada orang-orang tertentu saja? Kenapa nggak kepada semua orang aja? Kalau memang daripada kalian ribet-ribet berdebat soal agama mana yang benar, Islam atau Kristen, ya mending kalian suruh aja Tuhan kalian itu ngasih tahu ke kalian mana yang harus kalian ikuti. Kalau dia bisa berbicara dengan orang-orang pada zaman dahulu yang disebut sebagai nabi, kenapa sekarang dia tidak bisa berbicara lagi kepada semua orang sekaligus di setiap zaman gitu? Kenapa hanya terbatas pada orang-orang tertentu? Kenapa nggak sekalian aja berbicara dengan semua orang apa yang sebenarnya dia mau dan apa yang sebenarnya dia keinginkan gitu loh. Agar apa? Agar kalian tidak perlu berdebat lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini aja tidak terjawab, tapi kalian sudah sibuk memperdebatkan soal Tuhan ini satu pribadi kah, tiga pribadi kah? Kalian memperdebatkan Tuhan ini satu pribadi atau tiga pribadi, lah kalian sendiri saja belum tahu apa itu pribadi dan dalam pengertian apa Tuhan disebut sebagai pribadi. Kalian memperdebatkan soal Yesus ini nabi atau Tuhan, kalian sendiri tidak bisa menjelaskan kenapa Tuhan hanya memberikan wahyu kepada orang-orang tertentu. Kenapa nggak kepada semua orang sekaligus? Ini yang saya lihat ya, dan ini juga yang menjadi alasan kenapa bagi saya perdebatan antara teis muslim versus teis Kristen itu adalah perdebatan yang tidak berguna. Terima kasih.